Nang lain lagi kembali kalau belum nampak nang lain pulang sujud lalu batisnya tadi apa taruh batis sudah duduk rapikir di warung sujud lagi. Nah itu lalu kemudian Allah Akbar duduk. Nah itu namanya tumanninah, itu 17. Bila langsung berdiri itu 13. Paham? Nah itu hitungannya 17. Jadi dirinya berdiri 13. Niatnya apa tadi? Lillahi ta'ala atau ada lillah. Berarti kan langsung nih. Apabila berkata lillahi ta'ala atau berkata dengan adil ta'ala, kenapa tetangga ini itu? Berarti rusak nilainya ada nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu man salat itu ketika masa azan, man awqai salat al-qula atau enggak pun tertolak. Nah, ayo. Kan yang sepele ya. Tapi kalau sudah berilmu, tenang aja. Sebaiknya menggawi bujur dengannya itu. Nah tadi bujur juga, cuman rukunnya lepas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Litatamayyaza an baqiyati af'al wa rusuhui yawmidin nadirah ila rabbiha nasirah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan semoga Allah meridai dan diridainya, yang kita supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat kelapangan baik dunia maupun dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulun mengulangi yang pengajian yang minggu tadi sedikit diulangi kalau ada yang ada paham, mudah-mudahan paham ya Allah. Jadi yang dikatakan dengan rukun sembahyang itu ada 13, ada yang mengatakan 14 dan ada pula yang mengatakan 17. Orang yang mengatakan 17 itu terhitung dari niatnya sampai dia melakukan salam. Jadi semuanya itu dihitungnya dari rukun ke rukun itu dihitungnya. Kalau jumlahnya menjadi 17. Yang mengatakan 13 itu tidak dihitung, cuma dia memahami daripada gerakan dan tingkah lakunya itu mencukupikan dengan 13. Yang mengatakan 14 mengatakan 14 itu di luar daripada nilai. Daripada nilai tidak termasuk dalam nilai, tapi dibuatnya dengan 14. Faslun musibah Isalah al-akano salat. Jadi sedih rukun salat itu air furuha, ada rukun sembahyang yang tertentu, ada rukun sembahyang yang tertentu, yaitu adalah sembahyang fardu. Ada juga yang membahasnya bermacam-macam sembahyang. Jadi ulang-ulang yang di antara sembahyang fardu itu, jadi bila kita mengata ustaz, jadi artinya fardu yang berkata dengan Allah dengan adaan lillah atau nang lillah ta'ala, itu semuanya beda sama, cuman di antara kita itu umpama manuhal ubin
nukar ubing itu apa umpamanya apa namanya itu ubing kembang misalnya. Kita nukar ubing kembang, lalu datanglah pasaran ubing kembang tersebut, datang kepada kita, tapi tidak sesuai ubing kembangnya yang kita maksud. Lalu kita itu kecewa, memesan tadi, mama, aku nukar ubing kembang ini, nah, bentuknya kayak ini, nah, dijulunglah dengan bentuk itu, lalu kalau sesuai dengan yang kita harapkan, lalu kita menjadi kecewa. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalilnya? Misal, usalli farda juhri arba'akati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bila dia mengatakan adaan lillahi ta'ala, itu 17. Bila dia berkata usalli farda juhri arba'akati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu 13. Kenapa di 13? Rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Pertamanya, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat Fatihah, kelima rukuk, keenam iktidal, dan seterusnya sampai salam. 13 itu jumlah bilangan. Itu kan dikata adalah kita mengatakan ini kada dalam, itu kada dikata. Nah, itu yang dikatakan dengan 13. Tidak termasuk tumaminah. Nah, kada masuk tumaminah. Kalau yang 17 itu termasuk tumaminah. Misalnya Sami'allahu liman hamidah, itu hukumnya auli, talinya harus mendengar, jangan. Nah, itu ada termasuk rukun, artinya mengurangi daripada rukun tersebut. Jadi Sami'allahu liman hamidah, kita dana sudah ingat. Jadi ada Sami'allahu liman hamidah langsung. Nah, kan itu pada termasuk tumakninah, ada terhitung dalam bilangan 17. Tapi usahanya didengarkan dulu. Apakah usalinya itu ada nilai ta'ala, atau nilai ta'ala? Salah kamar atau tujuannya sama, ada beda, sama. Cuman bilanya kita letak yang lillah, adaan lillah, salah kamar. Salah orang lain itu salah kamar selingkuh. Nah, jadi artinya salah kamar nilainya kita itu, lalu Tuhan bingung. Banyak hal orang ulama mengatakan beliau itu yang kayak ini, tapi beliau sebagai ulama ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Dan mereka yang tidak memahami ini, kenapa hidupnya, kenapa akhirnya si jin caranya bertemu dengan Tuhan, artinya pelatakan bidah. Beradab ada, akhlak ada. Kebalikan. Akhlak ada, adab ada. Nah, ini kita yang harusnya kita pahami. Anak kecil bisa sembahyang, orang sembahyang tanpa ilmu belum tentu. Nih sekarang biar berilmuannya sembahyang pakai ilmu. Apa sudah? Amun sembahyangnya kada pakai ilmu, kayak mana tahu? Kan banyak orang yang sembahyang tidak punya ilmu, artinya sia-sia. Nah, dikatakan sini supaya kita itu pakai ilmu. Jadi dari awal dia berdiri berniat, berniat takbiratul usali, takbiratul dan seterusnya, itu dengan ilmu. Karena dia berilmu, maka sesuai dengan apa yang diucapkan dia itu. Nah, di situ makalah orang itu dengan senang dan mesranya dengan apa yang dia lakukan dengan amal ibadah. Oh, aku ini sembahyang, berarti hatinya kada mau kemana-mana. Bila hati hendak kemana, oh aku sembahyang, ada maunya kemana-mana. Karena ini apa? Sudah dengan ilmu. Paham sudah?
Nah jadi dia berkata salih fardajuri arba'akatin mustaqbilah kiblati imaman atau makmuman sama jalan adaan billahi ta'ala, maka itu jawabannya adalah 13. Jadi bilainya mengata, bilainya kita menggawe angka 13 sami Allahu liman hamidah langsung ini baru kan begana berarti kada tahitung lapas nilai nang niat tadi dengan bilainya langsung itu bilainya lillahi ta'ala, terserah Tuhan karena lillah, betul kan? Terserah Tuhan karena ampun Tuhan, karena lillah bujur menjulung pada Tuhan, tapi lillah apa yang urusnya lagi pada Tuhan. Nah kan gitu. Tapi bila ampun iya, bila dia berkata ada lillah, atur dulu bujur-bujur ampunnya itu. Nah jadi apa perangkunya ada asli itu. Datang dua, tapi perangkunya ada asli. Maksudnya ada asli itu murahan, gitu kan? Paham kan itu belum? Nah, kalau inya 17 itu kalau inya 17 bujur-bujur parut batis. Nah nih, kita kan tahu nih parut batis itu di anaknya ini janji umpama perhatikan ini janji. Jadi ini jangan kayak ini anak sujudnya. Bilanya sujud kayak ini 13. Ini mengurangi dapat nilai. Usalinya lepas kita keduanya. Bertamu Tuhan kepada anak dan ditamuakan kepada anak. Batisnya ini buah batis. Buah batis apa ya namanya? Batis. Hah? Apa ini kan buah batis di buah janji amalnya. Pilihnya sujudnya nangka nangka itu berarti ada dihitung rukunnya. Nah, jadi di sini anaknya. Jadi bila dia menganggap batis nangka ini waktu sujudnya, berarti paruh batis itu beranggap itu sesuai dengan niatnya. Nah itu yang sah. Bebinian, laki sama ini kayak ulun ini resah nih. Sujudnya resah, angkat sedikit. Dahi itu ada pembatas dahi sini. Itu hijab, tangkal dahi ada. Sujud itu jidat. Jadi kalau sujud itu matanya berbuka dan berpajang. Nah ini kan bilingnya bertutup matanya lalu rukun. Nah usalinya bujur ada. Ayo. Jadi ada itu apa olahraga mata. Nah jadi lebih dalam mata kita. Ini saraf mata tak akan bagus. Bicara nanti kita gue panjang dia berangkat dengan cacak di rumah. Ini ada batasnya lah nyatakan. Nah jadi bilainya sujudnya itu kayak perlu nih karena nih angkat sedikit ke atas. Nah jadi itu bibilian juga harus tutup kayak itu. Jadi bibilian parut batis tadi itu harus akan andap. Jadi jadinya tuh harus pulang. Jangan sujudnya kayak ini. Apalagi sujudnya lah berarti si bangun kayak ini pulang. Nah itu mengurangi daripada sembahyangnya. Sembahyangnya sah tapi nilai sembahyang mana besar. Nah kayak apa kita beramal, nah kayak apa kita hidup, lalu sembahyang kita itu tidak punya ilmu. Paham kada? Dirasa pang bujurkah ada pahamnya dulu. Ini pama batis ini jempol, lingkup angka ini harus batis nambah andap. Bila yang ada berandak berarti kita paham toh. Artinya orang itu sembahyang ada tanpa ilmu. Bingung malaikat mencatat apa ini ya. Jadi dinyatakan di usaliyahnya. Bila yang usalih fardhu juri ada barakatin kalau sendirian. Usalih fardhu juri ada barakatin mustaqilan iqdati adaan billahi ta'ala berarti dia Gilinya lillahi ta'ala inya kada menghitung tumaminah tapi menghitung rukunnya tumaminah. Kada menghitung tumaminah tapi menghitung rukunnya. Rukun sembahyang ada 13 itu nanti dihitung tapi kan dihitung cuma menghitung. Paham nggak? Artinya diingat. Aku ini sembahyang berarti diingat. Jadi bila orang yang ancap-ancap sembahyangnya itu kada bertumaminah. Nang 13 lapas, nang 17 pun lapas.
lalu sembahyangnya kada berilmu, dia harap bacaannya, amun kada ada ilmu, percuma. Tuhan melihat dengan ilmu. Dia sedikit di ilmu, tapi diamalkan. Amun banyak kada mengamalkan. Jadi kalau yang 17 itu terhitung. Sebelum dia berniat itu termasuk sudah niatnya. Sebelum niat salih pada Juli itu sudah masuk. Satu. Kedua, lalu dia berniat salih pada Juli. Dia baca salih pada Juli. Arbarakatin mustahil kiblati lillahi ta'ala. Itu 13. 13 gawe 13 betul-betul. Tumanginnya dipakai dua, tapi kalau panjang. Sami Allah liman hamidah. Hanya ini. Kalau yang 17 sami Allah liman hamidah. Begana dulunya. Hanya itu. Dihitung kan? Bilanya sujud Allahu Akbar subhanallah wa bihamdi. Duduk antara sujud Allahu Akbar bihamdi walhamdi. Sujud ulang-ulang Allahu Akbar. Mbak sujud tadi ini anak berdiri dulu nih. Dia enggak pegana dulu semua. Hanya berdiri. Nah itu tuh 17. Ada yang paham? Siapa yang hampir paham? Ayo, siapa yang hampir paham nih? Ayo, contoh. Turun kau. Sudah paham? Enggak, lipat. Nah, bayangkan saya kulit angkat tinggi lagi. Maju empat angkat lagi. Ya, berarti sudah berarti sudah anak lah. Nah, iya itu. Duduk. Antara dua sujud. Duduk antara sujud ya. Duduk antara sujud apa? Iya, sujud lagi. Nah, langsung duduk lagi nama berdiri. Allah Akbar. Kita berdiri. Allah Akbar. Nah, itu pegangannya tumanina hanya berdiri. Tahu nggak? Ini ada yang langsung berdiri. Nah itu namanya ada apa? Tumanina. Paham nggak? Itu pelan-pelan sujud lalu batisnya tadi apa? Kalau batis sudah duduk rapikin di warhamni sujud lagi. Nah itu lalu kemudian Allahu Akbar duduk. Nah itu namanya tumanina. Itu 17. Bila langsung berdiri itu 13. Paham? Kita sudah duduk panas. Binian paham binian? Oh binian. Paham dah ya? Bukan paham, contohkan situ. Nah itu hitungannya 17. Jadi dirinya berdiri 13. Niatnya apa tadi? Lillahi ta'ala atau arda'an lillah. Berarti kan langsung nih. Apabila berkata lillahi ta'ala atau berkata dengan adil ta'ala, kenapa tetangga ini itu? Berarti rusak nilainya ada nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu man salat itu ketika masa dari azan, man awfa istafa, salat al-qula atau gabung tertolak. Nah, ayo. Kan yang sepele ya. Tapi kalau sudah berilmu, tenang aja. Sudah yang menggawi bujur ngarannya itu. Nah, tadi bujur juga, cuman rukunnya lepas. Paham sudah? Sudah paham nggak? Nah jadi nang di awalnya itu niat kita. Niatnya dengan Allah, nang adaan lillahi ta'ala dengan lillahi ta'ala. Perhatikan. Nah, kalau imamnya ada lillahi ta'ala, kita sebagai makmum lillahi ta'ala, dahulu kita tapi tetap ikut makmum. Nah, jangan gimana? Bilanya makmum pina ancak juga, atau pinggir orang sesuai dengan seorang. Bila mengikuti makmum rusak, seorang lagi rusak. Ini itu harusnya pakai ilmu lah. Nah jadi di dalam rukun itu mengatakan 13, 14, 17. Ulama mengatakan itu adalah rukun sembahyang. Yang itu 13, 14 itu menyebutkan tumakninah bagi satu atau tumakninah ke yang lainnya. Itu yang bagi 17. Ada yang mengatakan rukunnya 13 itu tumakninahnya bukan dikatakan dengan rukun sembahyang.
yang 13 tadi, tapi iya niat 13 tapi dia mengatakan dengan bukan rukun sembahyang, tapi niat rukun sembahyang, tapi bukan niat. Maksudnya aku ini kan berniat itu nanggawi dengan Tuhan, mencukupkan dengan gerakan aku Tuhan. Itu. Nah di situ maknanya memahami betul-betul dipahami. Jangan memahami dulu kayak ini aja, digawe maksudnya sambil bergawe sambil memahami. Mudah-mudahan hebat. Dan tetapi syarat yang sah rukun artinya seperti rukun rokok etiga, duduk antara dua sujud, ini adalah kecuali tumakninah. Kalau tidak tumakninah, maka rukunnya itu tidak sah. Nah itu bagi yang 17 tadi. Nah, jadi semua dari gerakan itu ada begana dulu sampai dia tuntung. Hitung ya jumlahnya adalah 17. Nah, dalam satu rakaat itu 17 hitungannya. Nang satu rakaat kalau semua itu lain bacaannya pulang. Kalau sembahyang itu satu rakaat aja itu sudah termasuk rukun. Yang lainnya itu mengulangi daripada awalnya rukun. Paham ya? Sembahyang satu rakaat itu sematuk sudah rukun. Coba itu yang berdiri niat rukun, berdiri niat usali, habis berdiri niat takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, rokok. Itu enggak sampai ke 13, tertib 13. Nah, itu rukun. Tapi di dalam rukun 17 yang tidak dimasukkan dalam rukun sembahyang. Bagi yang 13 termasuk itu rukun sembahyang, itu yang 13, yang 17 tidak masuk rukun sembahyang, tapi itu makminah yang dihitung yang menjadi rukun. Paham nggak? Jelas sudah? Hah? Haji jelas sudah? Yang mana bihan? Nah, disitulah dia, hai nafsu mutmainnah irji'i, hai nafsu yang tenang, hai jiwa yang tenang, aku rindu dan merindukan. Bila sidin rindu, kita dirindukan sidin. Alangkah kita ada undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak masuk dalam surga, Allah mengundang, bukan kita minta undangan, tapi Allah yang sendiri yang hadir ke undangan kita. Kalau kita minta undangan, belum tentu Allah mengundang. Itu makanya dunia akhirat tidak pernah. Nah sesuai yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesuai yang baca doa itu. Nabi membaca Rabbana atina, hari ini membaca bangun subuh. Untuk sembahyang subuh baca doa yang panjang. Doa apa terserah, doa kasar, doa apa sudah tutup. Lalu juga Rabbana atina. Imbas tutup menyisaan itu dia tadi bukan buat murah. Hilang Rabbana tadi. Apanya itu? Inya dari awal. Makanya orang sembahyang dari awal itu jujur, ada momen yang berkah kurang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada pekerjaan yang munkar. Kenapa jadi kita bisa maka itu? Ya tadi sembahyangnya ada tanpa ilmu. Bila dia sudah paham maka itu gawi ujuk. Jangan kena karena gua nih. Tadi mengilah ada aneh-aneh. Nah ini kan karena gua, makanya Anda akan lihat ujuk-ujuk dulu. Bingung Tuhan, paspornya lain nih. Paspor ke Singapura ke Malaysia beda. Tapi satu tanah. Malaysia dan Singapura ini barang aja lagi kayak kota baru. Bingung. Jadi tiket kapal penyeberangan lain nih, Malaysia lah. Kalau itu aku Singapura rasa lain. Jadi bagi orang yang mengatakan dalam sembahyang rukun 13 itu, lalu dikatakannya itu adalah tumakninah, bagi yang 13 mengatakan, maka orang itu tidak sah sholatnya. Ujian 613 tumakninah itu ampun aku harus sah baginya. Karena tumakninah bagi 613 itu yang kita sujud. Nah itu tumakninah kita sifat 7.
Nah, kita kan alhamdulillah sifat 7 itu tumaknina rukun 13. Andaknya di dalam hati, karena sudah masuk itu dalam hati, keluar daripada jahir kita. Nah itu namanya 2 kalimat syahadat, jumlahnya 99 asmaul husna. Ya nek kisah tadi nama Tuhan lah, Tuhan angkat tangan lah Tuhan. Ada pisang kawan abangnya apa aja nih pisang Tuhan ya Tuhan anak. Nah, salahnya caranya. Datang pun nampaknya, kenapa Tuhan nampak? Nah, kan salah. Itu layau. Jadi ini bagi itu yang wajib. Nah, jadi kalau kita mengerjakan yang sunnah itu ada yang tertentu, artinya ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Misalnya salat sunat ba'diyah, qabliyah itu khusus, waktunya khusus, sebelum zuhur, sesudah zuhur khusus. Masa nang lapas nang jam 3 ba'diyah itu kan beda lain tempat. Nah itu khusus. Nang tidak dikhususkan, nang mana pula? Kalau sembahyang tasbih di mana aja hendak jam berapa aja hendak sembahyang tuh di mana aja hendak. Oh aku orang awal di boleh sembahyang tuh ini habis maharija pas mati asar atau bukan lagi. Itu termasuk adalah sembahyang mutlak. Mutlak nanti lah. Aku jawab surat mutlak. Dan tahu dan saya juga. Masalah saya berusaha ya, praktik ini bisa. Siapa yang kambing masuk kamar? Ini dari olehnya siapa yang makan ayam ya masuk kamar ya. Soalnya kamar pikir istimewa di kamar. Soalnya ikan ini di bandara. Makan ayam kalau bisa, itik kalau bisa, semua kalau bisa. Nah ini hutang main ya. Muar tampar situ kalau dijual. Macam-macam. Ya dan kisah pembakar sedikit kesayangan sebagai sahabat. Anak jadi cucu jadi pembakar. Kain ini garing diangkat dibawa diarah ke kota. Kain ulun ini tak pilih jadi pembakar. Dia 4 bulan. Aku garing cuy lah kawak kayaknya tuh karena apa tuh lah sekali sampai sana si cucu ini nang lainnya sudah berselamatan, nang lain sudah pulangkan ke perumahan ke sawah. Saya menuri tinggal kain soronganan sama cucu nang jadi pilih pembakar tadi. Kadang kain aja perlu untuk karakan obat para sekamu tuh kain. Itu tadi kotak-kotak parastamol. Sudah luka parastamol, dijolongan tarik bila hendak minum 3 kali, dikocok dulu sebelum minum. Dan kocok sidir, datang pembakar ikan ini di sini orang ajar. Lemas aku tahu lah. Orang bayinya dikocok obat itu dikocok dulu. Saya mau minum sidir salah kocok, malahin lemas. Itu salah sidir nggak mau ambil kan. Nah jadi itu kebijakan kisah jauh saja. Dan tulisannya parastamol kan 3 kali kocok udah minum kan sebelum mau minum kan dikocok dulu kan kayak sih dia salah pengertian kan jauh banget. Maaf ya nama kesinggung kisah gitu. Jadi rukun-rukun tersebut kalau bagi yang mengatakan yang khusus itu tumakninah 7 rukuk 8 tumakninah 9 iktidal 10 tumakninah sampai orang itu tuntung lalu jumlahnya adalah 15. Nah jadi ini pegawai tumakninah tuntung tumakninah artinya itu jangan terlalu banyak tumakninah kalau awasan. Itu nang masuknya nang kita sawonanan atau di masjid kita menyalah lewat orang, tungalnya mengurut orang. Kalau kena aku 17 nih ya, anak merasain naiknya, punya aku bang dia, sekarang 17 nih, nanti itu salah ngarannya.
nak masih nanya dia pulang. Ada juga nang kisah bahari itu guru Ahmad Sayraji Bahri disahkan. Jadi beliau misalnya usalli farda juri mustaqbilal kiblati adaan fardu lillahi ta'ala. Fardu lillah. Salah, sah. Yang diusalinya nang bujur. Usali fardu juri, usali fardu juri ya arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Ujungnya belai sah. Ada apa yang maksudnya apa? Karena Allah Ta'ala badaul boleh berdudi boleh sah kan ada tangannya. Misalnya tadi usalli farda juri arba rakaatin mustaqbilal kiblati karena Allah Ta'ala sah. Jadi ketika ada satu lagi membaca, jadi sama aja. Ulun nak hanya jangan berebutan, nak hanya karena melawas sama aja. Yang penting menggawi, nang jelasnya nang paling bagus, nang kadang paling ucapan, nang apa yang diajarkan oleh para ulama itu di sini. Salih pada juri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, anda pakai adaan lillah atau anda lillahi ta'ala itu boleh. Tapi niatnya kita yang 13 awal yang 17. Nah itulah makna di dalam ibadah. Jadi nang mana yang belum dapat ijazah apa aja di situ kena termasuk ijazah. Tapi kalau yang lain anak awal mengijazahkan, nah maksudnya yang kagak belajar di sini kita awal ijazah. Nah mana dibaca di sini ijazahkan. Insyaallah. Mudah-mudahan lah ini sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita mendapat kelapangan dunia dan akhirat, dan kita diberikan bimbingan oleh baginda Rasulullah SAW sampai bertemu dengan beliau dan sampai kepada orang-orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.